Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Wahdi Siti Suryati SAG pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Adapun materi pembelajaran pada kali ini yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, masih sama dengan video sebelumnya, hanya di tujuan yang berbeda. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis makna hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan kehidupan setelah dunia berakhir dan menuju proses alam baka. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi, yaitu hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui 3 kajian. Yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsi zaikatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain adalah 1. Fitnah kubur. Fitnah kubur adalah beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Kemudian yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya di dalam Al-Qur'an surat At-Tawir ayat 1 sampai 3 yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian yang kedua, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Kemudian yang kedua menurut teori fisika. Menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Kemudian yang ketiga, kajian yang ketiga, bukti indrawi terjadinya hari akhir, yaitu menjelaskan bahwa Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa
telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti akan datang. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk kepada tujuan yang kedua, yaitu tahapan-tahapan kehidupan manusia setelah alam berakhir dan proses menuju alam baka. Yaitu yang pertama adalah Yaumul Bas. Maksudnya bahwa hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Kemudian yang kedua Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga adalah buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. Kemudian yang kelima As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Kemudian yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, yaitu siksaan neraka.
sebagaimana digambarkan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.